Selamat pagi menjelang siang teman-teman. Kali ini kami akan melintas di tol Kerapia hingga atau menuju Banyumane. Ingin mengupdate situasi terkini tol Kerapia Semarang menuju gerbang tol Banyumane juga masih di Semarang. Dan sekarang sudah memasuki atau memulai dari tol Kerapia ini menuju ke arah Banyumane, di mana tol Kerapia ini berada di Semarang bagian barat. Lagi kita akan bergabung di tol Kerapia yang dari arah Bandara Ahmad Yani Semarang dan juga dari dalam kota Semarang ataupun Tugu Muda di dekat kantor Pemkot Semarang. Sudah hampir bergabung sekarang. Sekarang sudah bergabung di tol Kerapia yang dari arah bandara. Situasi lalu lintas siang, maksud kami pagi menjelang siang ini masih sangat lancar. Dan sekarang berada di KM 421. Meski demikian, tol Kerapia ini tidak dihitung sebagai tol Trans Jawa, tapi dihitung sebagai tol dalam kota Semarang. Kenapa demikian? Karena nanti setelah Banyumane juga ada kilometer 421, sehingga 421 di sini mengacu dari tol Trans Jawa tetapi tidak dihitung. Misalnya di depan nanti setelah simpang Gumbel juga ada KM 429, padahal nanti di rest area Ungaran itu ada KM 429, nanti kita saksikan. Tapi bukan double, karena memang ini tidak dihitung sebagai tol Trans Jawa, tetapi menurut penjelasan Jasa Marga ini dimasukkan sebagai tol dalam kota Semarang. Dan tol ini jauh sudah ada sejak zaman Orde Baru. Dulu memang semacam ring road begitu ya, untuk menghindari kemacetan dalam kota Semarang, maka dibangunlah tol ini. Tampak di depan pemandangan cukup bagus, banyak pepohonan, juga perbukitan, juga kawasan Semarang atas tampak dari tol ini, tol Kerapia Banyumane. Nanti akan ada persimpangan di tol laut yang menuju ke Purwodadi dan Jepara. Sementara nanti di akhir ini ada satu kawasan yang menuju kampus Undip di Tembalang. Jalanan menanjak dan masih cukup lancar. Biasanya pada sore atau malam hari jalan ini kerap kali padat, bahkan macet. Sudah tiba di KM 424. Nanti kami tunjukkan setelah tol Banyumane apakah benar ada KM 424. Tapi sejauh yang kami tahu memang benar, dan sudah pernah kami informasikan bahwa kilometer ini tidak double, tapi memang tidak dihitung sebagai tol Trans Jawa. Demikian mengutip keterangan dari petugas Jasa Marga beberapa
waktu lalu. Jalanan masih menanjak. Dan jalan menanjak sudah berakhir. Sekarang jalan mendatar. Dan sedikit lagi ada exit tol Jatingaleh. Exit tol Jatingaleh ini bisa menuju ke kawasan Semarang, maksud kami kota Semarang atas, seperti kawasan Candi Baru, juga kawasan Gombel. Sementara dulu sebelum ada tol baru Banyumanik juga bisa lewat sini, exit tol Jatingaleh ini. Sekarang tiba di KM 426, kendaraan kembali ramai, meskipun masih cukup lancar. Nanti menjelang Tembalang biasanya kendaraan tersendat karena tanjakan cukup terjal dan banyak mobil besar harus berjalan merayap atau pelan, sehingga menghambat perjalanan kendaraan-kendaraan kecil. Nah, kiri kami adalah gerbang tol Jatingaleh 1 yang masuk ke tol Trans Jawa ke arah timur maupun ke Purwodadi maupun Demak, juga bisa ke Gayamsari. Inilah KM 428. Dan di sana nanti setelah Banyumanik juga ada KM 428 sekarang. Kami harus berjalan lurus. Jika berbelok ke kiri adalah menuju ke tol Gayamsari, Purwodadi maupun Demak, yang sekarang sudah ada tol laut yang diresmikan beberapa waktu lalu. Sebelah kiri adalah ada mobil off-road yang cukup keren. Jalanan menurun sekarang dan tampak sebelah kanan kiri jalan tol yang kami lintasi adalah merupakan bukit. Ya, dahulu mungkin bukit dikeruk untuk jalan menjadi jalan tembus jalan tol ini, dan sekarang sudah bergabung dengan jalan tol yang dari arah Gayamsari, Demak maupun Purwodadi. Masih belum begitu ramai. Mudah-mudahan nanti hingga jalanan menanjak tidak ramai. Nah, inilah jalanan di depan sudah tampak menanjak. Kendaraan berat harus berjalan pelan. Kiri harusnya memang untuk kendaraan berat, tapi justru dilintasi oleh kendaraan kecil yang tidak sabar mengantri di jalur kanan karena jalannya harus pelan-pelan. Sekarang 4.30, barusan 429 sudah kita lintasi. Sedikit lagi.
sudah hampir tiba di kawasan Tembalang dan sedikit lagi akan masuk di gerbang tol Banyumanik. Di sini dahulu ada gerbang tol, sekarang setelah menyambung dengan tol Semarang Solo dari Banyumanik, gerbang tol yang di Tembalang ini ditiadakan. Dan sedikit lagi kami akan masuki tol yang ke arah Banyumanik, dan di situ pula akan kami akhiri update jalan tol dari Krapyak Banyumanik menjelang gerbang tol Banyumanik di kawasan Tembalang ataupun Banyumanik Semarang. Jika menuju ke kota Surabaya dari tempat ini sejauh 325 km lagi, dan jika menuju kota Bawen, Solo, dan Jogja kita harus mengambil ke kiri melalui gerbang tol Banyumanik. Dan setelah masuki tol Banyumanik, kami akan mengakhiri perjalanan ini, dan inilah tol Banyumanik. Dan demikian teman-teman, informasi sekilas mengenai tol Krapyak Banyumanik melintasi tadi Jatingaleh Tembalang. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, selamat siang, sampai jumpa.